Halo sobat-sobat Latsar semua, balik lagi Ya, di halo. podcast kelompok kami ya. Halo semua. Halo, Eh, Gimana kabar halo, kalian? siap. Semoga masih semangat ya ngerjain tugas Latsarnya ya. Latsar Ya, Latsar siap, Jaya. siap, siap. Oke, oke teman-teman. Jujur ya teman-teman, belakangan ini itu kalau kita buka sosmed ya, isinya tuh kan kalau nggak berantem politik, masalah politik ya, atau enggak masalah SARA ya. Banyak banget masalah-masalah di sosial media yang kalau kita buka sosmed tuh langsung menampar muka kita semua gitu. Nah, kadang kita sebagai ASN ya, itu bingung gitu. Itu Bi. Mau komen takut salah ya, diam juga kok kayak dianggap nggak peduli gitu ya. Padahal kita ini peduli gitu. Nah, hari ini kita bakal bahas nih gimana sih caranya supaya kita tetap waras dan bisa jadi pemersatu bangsa nih di era digital ini gitu ya. Pakai senjata rahasia kita yang sudah kita pelajarin di materi Latsar hari ini, yaitu 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Nah, di sini saya nggak sendirian ya, sudah ada dua narasumber keren ya, yang siap menjelaskan ke kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ada Mas Ian Karunia Perkasa, ya, ada Siap. ada Pak Gupta Mahendra Ya, Putra. salam. Ya, Gimana kabarnya Mas Ian, Pak Gupta? Baik-baik aja? Ya, Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Sehat siap jiwa. ya. Mantap jiwa. Harus Ya, sehat jiwa dan rohani nih. amin, Oke. amin. Siap ya berarti untuk podcast kita hari ini. Ya, siap. Siap, Mas. Lanjut. Gas. Oke. Kalau gitu langsung nih ya kita ya ke Mas Ian dulu deh kalau kayak gitu ya. Nah, Mas Ian, kita kan di modul wawasan kebangsaan ya, materi hari ini wawasan kebangsaan. Kita belajar soal 4 konsensus dasar ya, yaitu ada Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, UUD 45 ya kita kenalnya. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada NKRI gitu. Jadi ada 4 ini. Nah, pertanyaannya nih ya, yang biasa mungkin orang-orang awam itu pertanyakan. Itu kan materi sekolah udah lama banget ya, maksudnya udah dari kita SD, SMP kita ada bahas itu. Nah, kenapa sih di Latsar CPNS ini ya, itu dimunculin lagi gitu? Emang apa masih relevan gitu dengan eh, masa yang sekarang? Wah, ya, dipersilakan Mas Ian, silakan. Oke. Baik, Mas. Halo, Pak Gupta, Mas Imam. Sehat semua ya. Ya, siap. Sehat-sehat. Oke, ngomong-ngomong terkait sekarang ya, era digital ini emang kita harus berubah lah dari eh, kebiasaan yang lama. Jadi kan memang eh, hoax, kemudian eh, terkait sosial media ini, netizen-netizen ini kan ya sudah di dekat kita semua lah, di sekitar kita. Makanya kita harus eh, bijak-bijak untuk menghadapi. Nah, sebenarnya eh, dulu kita kan mempelajari ya 4 konsensus dasar, ada wawasan kebangsaan lah kalau dulu tuh. Itu sebenarnya tuh salah satu hal yang sangat penting kalau kita terapin dengan benar, kita pikirkan baik-baik, kemudian kita pelajari baik-baik, itu untuk berita hoax, kemudian politik atau isu sara itu kemungkinan nggak akan terjadi. Nah, coba kita jelaskan ya, apa sih 4 konsensus dasar ini? Jadi di wawasan kebangsaan itu bukan cuma teori hafalan pas sekolah dulu, tapi cara pandang kita dalam mengelola kehidupan berbangsa. Nah, untuk menjawab keresahan tadi, kita harus balik lagi ke 4 konsensus dasar yang jadi pondasi negara kita nih. Kenapa disebut 4 konsensus atau konsensus? Karena ini adalah hasil kesepakatan para founding father kita yang sangat luar biasa. Oke, kita bedah satu-satu nih. Yang pertama yaitu Pancasila. Ini adalah soko guru atau fundamen kita. Di dunia digital yang penuh paham radikal atau liberal, Pancasila adalah titik temu. Pancasila itu fleksibel, bisa mencakup paham positif, tapi pasti menolak yang bertentangan seperti ateisme atau perpecahan. Jadi kalau ada hoax yang memecah belah, pasti yang jadi filternya yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua ada UUD 1945.
Perlu kita tahu UUD ini adalah landasan konstitusi kita. Di dalamnya ada tujuan nasional kita yang melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita nemu konten yang masyarakat atau mengajak persatuan bangsa, sebagai ASN kita harus ikut, harus tahu itu bertentangan dalam misi negara kita. Oke, kemudian yang ketiga yaitu NKRI. Nah, kita harus mempunyai atau harus tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yaitu tempat meleburnya keberagaman menjadi satu identitas besar. Gerakan yang mau memisahkan diri atau disintegrasi di medsos itu sifatnya ahistoris atau melawan sejarah persatuan kita. Kemudian yang terakhir yaitu yang harus kita pegang erat-erat, semboyan kita semua yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun kita berbeda-beda pasti kita harus tetap menjadi satu. Itu harus pegangan empat konsensus dasar ini. Kalau kita benar-benar paham, kita pegang bareng-bareng, pasti kita bijak dalam bermedsos atau berintegrasi ke masyarakat semua. Oke, baik. Berarti kita bisa ibaratkan empat konsensus ini itu kayak rumah ya Mas Ian ya. Jadi ada eh, tadi ada Pancasila ya, Betul. Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Nah, empat konsensus ini itu fondasinya itu adalah cara pandang kita gitu ya. Jadi kita menggunakan empat konsensus ini sebagai cara pandang kita tadi yang kayak Mas Ian jelaskan ya. Pancasila menjadi filter perpecahan gitu ya. Undang-Undang 1945 itu adalah tempat tujuan nasional negara kita gitu. Terus NKRI itu adalah eh, sejarah dari meleburnya keberagaman Indonesia ini ya, Nusantara ya, Indonesia Nusantara. Dan terakhir Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan kita. Oke. Kalau gitu mungkin kita lanjut nih ke Pak Gupta ya. Kalau di teori kan Pak Gupta tadi terdengar indah tuh. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap tetap satu gitu. Nah, tapi realitanya di lapangan, apalagi di dunia maya ya, sosial media gitu, orang beda pendapat dikit langsung dihujat, langsung dihina gitu ya. Kalau misalnya bertentangan sama pikirannya dia gitu ya. Nah, sebagai ASN nih ya, kita sebagai ASN milenial ya, dan juga Gen Z, gimana cara kita pakai empat konsensus ini buat menghadapi ya, dunia maya yang sekarang. Ya, baik. Terima kasih Mas Imam dan Mas Ian atas kesempatannya. Baik ya, selamat sore Bapak Ibu semua ya. Jadi kita bisa cek apa sih barang yang ada di kantong kita saat ini. Baik di saku baju maupun di celana, mungkin itu adalah barang yang sehari-hari kita gunakan, kita bawa kemanapun. Apa sih itu Iya. barang itu? Yaitu adalah smartphone ya. Nah, jadi Oke. smartphone ini bisa dikatakan adalah benda yang menjadi penjajah kita pada saat ini. Kenapa dikatakan penjajah? Karena masa dahulu bambu runcing itu merupakan alat untuk perjuangan negara kita. Tetapi senjata itu berubah menjadi namanya smartphone. Nah, smartphone ini kenapa dikatakan sebagai penjajah atau senjata juga seperti pedang bermata dua? Karena bisa jadi nanti dia akan menjadi hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif. Ya, kita lihat saja contohnya yang ada di sekitar kita pada saat ini, yaitu adalah notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang kadang bisa mengganggu waktu-waktu kita. Dan itu akan menghilangkan waktu kita untuk produktif. Contohnya notifikasi WhatsApp, notifikasi daripada iklan gitu ya, atau notifikasi daripada sosmed, yang mana kadang itu bisa mengganggu fokus kita ketika lagi bekerja. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana empat konstitusi dasar, baik dari sisi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menanggapi hal-hal tersebut. Karena kita tadi udah belajar ya terkait empat konstitusi dasar ini di Latsar hari ini. Nah, yang pertama adalah yaitu terkait tentang Pancasila. Apa sih yang menjadi dasar Pancasila? Kenapa kita harus melihat lagi ini memiliki pengaruh ya dalam keseharian kita sebagai ASN? Karena kita ambil contoh di sini ya. Pancasila ini di mana menjadi satu-satunya ya, di mana kita melihat situasi di lingkungan kita. Contohnya misalkan siapa yang di sini yang merasa kesal atau emosi melihat postingan politik yang ada di grup WhatsApp atau di grup Telegram dan sebagainya.
ya pasti teman-teman atau rekan-rekan pasti pernah melihat ya, apalagi ketika di masa-masa politik gitu ya. Nah, itu adalah menguji bagaimana kita menetralitas terhadap apa namanya kondisi ya sebagai ASN dan tes algoritma. Kenapa? Karena kadang algoritma sosial media itu sangat pintar sekali ya. Jadi artinya kadang yang tidak kita inginkan, yang kita kita ingin lihat, kadang itu muncul tiba-tiba di situ, di sosmed dan di segala aplikasi yang kita gunakan. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena memang itu adalah serangan zaman sekarang, di mana penjajah atau ibaratnya jajahan dari bangsa-bangsa lain itu muncul dari suatu aplikasi-aplikasi yang mana menciptakan informasi ya, yang mana informasi itu bisa jadi disinformasi maupun nanti berkaitan dengan hoax dan sara ya. Dan akhirnya kita kadang bisa terjebak ya karena keseringan dapat notifikasi seperti itu, akhirnya terjebak dan fanatik dengan hal-hal yang mungkin kita rasa menjadi berseberangan dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua ini berkaitan tentang Undang-Undang 1945 ya. Kenapa Undang-Undang 1945 ini kita jadikan poin kedua? Karena ini akan menjadi suatu rem tangan atau rem diri. Kenapa rem tangan? Karena sosmed ini kan ada di tangan kita ya, bukan di tangan orang lain tapi ada di tangan kita sendiri. Iya. Jadi artinya adalah kita bayangkan bagaimana kalau misalkan kita terpancing nih ketika kita melihat segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan atau kenegaraan dan sebagainya, atau mungkin di negara lain juga kita terpancing untuk memberikan apa ya hal-hal yang memaki ataupun memberikan kritikan-kritikan yang menimbulkan kesan bahwa negara kita ini adalah negara yang ibaratnya memberikan ekspresi yang berlebihan ya gitu ya di dalam sosial media. Karena mungkin kembali lagi bahwa kita kan negara yang demokrasi dan memiliki kebebasan berpendapat. Tentunya harusnya kita melihat bahwa kebebasan berbicara ini sudah seharusnya menggunakan asas Undang-Undang 1945 sebagai rem tangannya. Jadi artinya kita membatasi apa saja yang kita tulis, apa saja yang kita komentari, dan sebagainya itu harus berlandaskan dengan Undang-Undang 1945. Nah, lalu yang ketiga itu adalah NKRI. Nah, di sini NKRI ini adalah ikrar bersama atau janji bersama sebagai anak bangsa ya, karena kita sebagai ASN mestinya berpikir bahwa NKRI ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan sebagaimana dulu pahlawan kita memperjuangkan dengan Bambu Runcing. Nah, kenapa? Karena kita lihat saja NKRI ini kan merupakan hal yang kita terus pelajari sejak dari kita sekolah dasar sampai dengan kita mencapai di tahap CPNS ini. Lalu yang ketiga adalah yang keempat adalah yang terakhir itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah falsafah di mana berbeda-beda tetap satu jua. Nah, di sini tantangan sebagai netizen plus 62 di mana kita itu harus melihat ya situasi di sekitar kita nih ya, kanan kiri kita itu siapa, bagaimana suku, ras, agama dan sebagainya. Itu sangat sekali betul-betul harus kita perhatikan ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini ya. Bayangkan jika kita ada di sebelah netizen yang julid. Jadi ibarat kata di sekitar kita ini adalah netizen-netizen yang menjuliti apa yang kita posting atau mungkin yang tidak berseberangan dengan apa namanya kepercayaan entah pengakuan yang kita kita akui di sosial media. Nah, bayangkan saja jika dia baru saja berkomentar. Jadi artinya ada di sekitar Anda. Nah, padahal kita semua ini kan berbeda-beda ya, berbeda-beda suku dan rasa dan agamanya. Nah, apa reaksi kita? Bayangkan ya. Jadi jika kita berada di lingkungan sosial media dibandingkan dengan lingkungan real dan lingkungan nyata, tentunya itu akan mempengaruhi ya produktivitas kita. So, kalau misalkan begitu, kita harus mengingat bahwa semboyan kita berbeda itu biasa, melayani itu adalah kewajiban daripada ASN. Karena kita dunia nyata, itu adalah ASN yang harus bertemu dengan berbagai macam karakter dalam hal pelayanan dan sebagainya, sehingga tugas ASN bukan hanya berdebat dengan mereka. Tetapi adalah tugas kita untuk melayani, serta dengan standar yang sama, kita harus melayani semuanya tidak dibeda-bedakan. Dan jika kita melihat bahwa dia atau siapapun itu menghina di sosmed, baik itu saat dia butuh layanan kita, mungkin itu mahasiswa dan sebagainya, butuh bimbingan dan sebagainya, ya kita tidak perlu membawa hal tersebut ke ranah yang kita peribatkan ke dalam ranah pribadi karena kita harus melayani sesuai senyum dan profesionalitas kita sebagai ASN. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai integritas di ASN. Nah, jadi kesimpulannya dari 4
dasar atau asas tadi, ya kita bisa lihat bahwa kalau di Pancasila kita harus netral dan tidak memecah belah, dan di Undang-Undang Dasar 1945 kita harus berbicara sesuai aturan ya, tidak hanya semau kita. Dan yang ketiga adalah NKRI, kita harus mengetahui bahwa NKRI adalah satu-satunya adalah harga mati di mana kita berdiri, situ kita menjunjung. Dan yang keempat terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan melayani sebagai ASN itu adalah melayani dengan hati dan tanpa pamrih. Ya, mungkin itu sih yang bisa saya bagikan dari 4 dasar terkait dengan pengalaman yang saya pernah alami. Oke, terima kasih Pak Huta. Wah, sangat ini ya, insightful sekali ya. Jadi tadi yang saya tangkap yang betul-betul masuk adalah smartphone itu penjajah ya. Dia bisa bermata dua, satu bisa menjajah, satu bisa memberikan kita hal positif untuk berkembang. Ya, betul. Mungkin kita bisa balik lagi nih ke Mas Ian ya. Mas Ian, tuh, di modul kan disebut soal simbol negara ya. Simbol negara kita itu ada bendera ya, bendera Indonesia, bendera merah putih, kemudian ada bahasa, bahasa Indonesia, kemudian ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, itu hubungannya apa sih sama peran kita sehari-hari gitu? Apa tiap hari ini kita harus nyanyi Indonesia Raya gitu? Atau kita nggak perlu belajar mempelajari bahasa asing gitu? Atau kita harus tetap membahas Indonesia mau di luar negeri juga kayak gitu ya? Nah, gimana Mas Ian? Pendapat Mas Ian? Oke, tadi saya sempat speechless ya sama penjelasan Pak Gupta, sangat lengkap banget nih, keren banget, kelihatan senior banget nih ya. Oke, jadi sedikit tambahan lah. Terima kasih pertanyaan Mas Imam tadi. Jadi kan selain 4 konsensus tadi, ada yang nggak kalah penting nih buat kita jaga atau kita harus tahu di era digital ini, yaitu simbol-simbol negara yang seperti dikatakan Mas Imam tadi, itu sebagai identitas dan alat pemersatu. Jadi untuk bendera merah putih, kemudian bahasa Indonesia, lambang Garuda, dan lambang kebangsaan, itu sebenarnya bukan sekedar formalitas saja. Jadi semisal bahasa Indonesia. Dulu pas Sumpah Pemuda tahun 1928 saya melihat artikel. Jadi para pemuda kita itu sangat hebat banget. Jadi mereka nggak milih bahasa dari daerah sebagai mayoritas, tetapi dia sepakat pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sehingga apa sih sangkut pautnya di medsos? Jadi kalau kita pakai bahasa yang santun dan mempersatukan, itu adalah salah satu bentuk kita menjaga kehormatan bangsa. Nah, itu juga sudah diterapkan oleh pejuang-pejuang kita di Sumpah Pemuda dahulu. Kemudian simbol-simbol ini adalah kehormatan dan kebanggaan bersama. Jadi kalau ada orang yang menghina lambang negara kita di internet atau di lainnya, kita sebagai ASN harus jadi yang pertama berdiri untuk meluruskan. Karena itu adalah identitas kedaulatan kita. Jadi intinya di tengah gempuran hoax dan pepercayaan netizen, ASN harus tetap tegak lurus pada 4 konsensus ini. Kita nggak boleh ikuti atau malah jadi kompor di medsos. Kita adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi begitu Mas Imam, Pak Gupta. Oke, Terima kasih. Mas Ian, makasih Mas. Jadi eh, semua tadi ya simbol-simbol negara itu bendera, bahasa, kemudian ada lagu ya, kemudian ada lambang Garuda, itu semua adalah harga diri kita Mas ya. Jadi kalau Tuh, diinjak-injak ini kita harus marah dong, karena itu harga diri kita ya. ya, Ya, gitu. kita Oke. terdepan Mas, ASN Mas. Ya. Ah, siap-siap. Oke, mungkin kita terakhir nih ya. Eh, kita ke Pak Gupta ya. Pak Gupta, tolong dong tips nih, tips praktis buat kita teman-teman CPNS ya, karena Pak Gupta senior kita. Apa sih satu tindakan kecil yang bisa kita lakukan nih mulai mulai besok misalnya di kantor yang mencerminkan kita itu memegang teguh Pancasila dan NKRI. Ya, Silakan Pak oke. Gupta. Ah, baik, terima kasih Mas Imam. Baik, jadi berdasarkan dari materi yang kita pelajari ya di wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sih, kalau bisa saya simpulkan ada sifat sikap patriotisme dan hal yang harus kita hindari sebenarnya, yang mana ini akan menjadi tips buat teman-teman ASN ya. Dimana kalau tips yang pertama itu harus hindari 4 hal penyakit ini, yang mana itu akan mempengaruhi performa kita di dalam bertugas sebagai ASN.
Yang pertama terkait tentang sukuisme, yaitu menganggap suku bangsa sendiri ada yang paling baik. Karena di sini kita melihat bahwa kita berada dan berdiri di suku hal yang beragam, di tanah yang beragam. Jadi kita harus memikirkan bagaimana situasi dan lingkungan kita berada. Lalu yang berikutnya adalah Chauvisme, yaitu menganggap bahwa bangsa atau golongan sendiri itu yang paling unggul dan merendahkan yang lain. Nah, itu juga harus dihindari. Dan yang ketiga adalah ekstremisme, yaitu mempertahankan pendirian dengan kekerasan. Nah, jadi hal-hal yang bersifat kekerasan dan verbal yang dibawa ke dunia nyata itu akan sangat mempengaruhi bagaimana situasi dan lingkungan kerja di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah provinalisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri atau kedaerahan. Nah, hal-hal yang ini sebenarnya apa namanya sangat mudah sekali untuk digunakan untuk memecah belah bangsa. Maka kita sebagai ASN, sebagai garda terdepan harus melakukan namanya implementasi patriotisme, yaitu apa? Satu adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan karena sebagai ASN adalah perekat bukan pemecah belah. Lalu yang kedua adalah mendukung kebijakan pemerintah dan tidak boleh menentang kebijakan secara destruktif di ruang publik. Yang ketiga adalah mematuhi peraturan hukum, termasuk mematuhi Undang-Undang ITE dalam hal bermedsos. Yang ketiga, kalau yang keempat adalah tidak main hakim sendiri di dunia digital. Nah, ini yang biasanya nge-state, ngepin Iya. sesuatu percakapan yang mungkin itu sebenarnya akan menjadi doxing atau penyebar fitnah di dalam dunia digital. Lalu yang terakhir adalah menghormati supremasi hukum, karena di dalam dunia hukum segala hal bisa diselesaikan di jalur hukum, bukan dengan cara mengambil pengadilan di sosmed ya. Nah, bagi saya tips yang terakhir nih sebagai ASN ya. Jadi kita harus terbuka terhadap tantangan, terbuka terhadap kritikan, terbuka kepada siapapun ya, baik itu masyarakat sipil dan siapapun atau sesama ASN, di mana kita harus menjaga segala hal itu di atas kepentingan pribadi, golongan dan sebagainya. Karena segala hal yang kita lakukan itu tentunya harus bebas dari intervensi politik dan praktik KKN sebagai ASN. Mungkin itu sih yang harus kita teguhkan selama kita menjadi ASN. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Pak Gupta. Ya, berarti kita nggak boleh jumawa ya terhadap suku sendiri. Kita juga nggak boleh merendahkan golongan lain ya, suku lain, ras lain. Terus kita juga nggak boleh hanya fokus di kedaerahan kita aja. Kita harus fokus ke seluruh Indonesia. NKRI harga mati. Oke. Sip, terima kasih semuanya. Eh, Diskusi kita hari ini sangat menyenangkan ya, luar biasa sekali. Tantangan buat kita semua. Iya, Oke. Oke, mungkin Mungkin eh, gimana Mas Ian? di- sedikit close Katakan. statement Mas nih dari saya Mas. Oke, Mungkin bisa nanti buat teman-teman semua. Jadi close statement dari saya ini sederhana. Jadi era boleh berubah menjadi serba digital, tapi ideologi dan komitmen kita pada NKRI harus tetap konvensional, yaitu harga mati. Jangan biarkan satu postingan atau satu hoax merusak persaudaraan yang sudah kita bangun puluhan tahun. Mari kita tetap jadi ASN yang kritis, namun tetap setia pada koridor wawasan kebangsaan. oke. oke. Kalau Pak Gupta ada closing statement? Iya, jadi kita melihat bahwa 4 konsensus ya dasar dari dasar negara tadi, yaitu adalah di mana di era digital ini kita harus melihat bahwa segala hal itu harus dilihat dari bibit bebet bobotnya. Jadi baik itu postingan, baik itu pernyataan kita, baik itu tindakan kita yang bisa diterjemahkan di sosial media, tentunya itu harus kita cerna matang-matang ya. Jadi apapun yang bisa kita diskusikan, apapun yang bisa kita tanyakan dan bisa kita cari sebagai pembanding suatu informasi, hendaknya kita lakukan itu terlebih dahulu. Apalagi kita sebagai ASN adalah orang yang menjadi garda terdepan, mempertahankan nama baik bangsa, menjaga nama baik bangsa dan kesatuan kita, dan tentunya kita adalah menjadi contoh yang baik di lingkungan kita. Nah, mungkin itu yang harus kita tekankan sebagai ASN milenial maupun generasi sekarang, Gen Z. Oke, terima kasih Pak Gupta, Mas Ian sudah memberikan Nah, diskusi yang luar Mas. biasa. Oke, kalau Oh, gitu Mas. saya Imam ya, mau pamit undur diri. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Sampai jumpa.